bagaimana? Bulat. Warnanya apel? Merah. Merah. Anak-anak tahu karena mereka sudah pernah melihatnya. Lah kalau kita bilang anak-anak sabar bentuknya kayak gimana? Gendut, enek bringose, ngono? Kita bisa menyampaikan lewat cerita. Contohnya ya ini tadi. Lewat cerita monyet yang sabar. Sabarnya nyampe. Ibu-ibu, dengan mendongeng kita bisa menyampaikan pesan. Pesan apa, Kak? Ya seperti ini tadi. Pesan jujur, sabar. Kita bisa sampaikan melalui sebuah cerita. Contohnya gimana toh, Kak? Diarani gara-gara kamu. Nanti habis ini harus gimana? Kamu harus minta Mangap. minta Kayak lagi. Oke. Gimana? minta maaf. Kalau salah kita harus minta maaf. Setuju? Setuju. Ya. Sebentar, aku andaikan panjenengan mau memberitahu kepada anak kita. Ketika anak kita nangis, ketika anak kita rewel, sering nggak kita bilang, nak sabar, sabar? Sering nggak terjadi ketika kita bilang sabar, anaknya malah tambah nangis? Pernah nggak ngalamin itu? Pernah. Anaknya nangis nih, aku nyuwun permen gue, aku nyuwun Kinder Joy. Sabar dok, nanti emak aku mau saiki. Sabar, saiki. Tambah nangis, tambah metrek-metrek. Karena apa? Mungkin mereka belum tahu apa itu sabar. Karena sabar itu bukan sesuatu yang bisa dilihat bentuknya. Sabar itu adalah sesuatu yang rumit untuk anak-anak, abstrak, belum jelas. Kalau kita bilang nak, apel. Apel itu seperti apa teman-teman? Bentuknya apel bagaimana? Bulat. Warnanya apel? Merah. Merah. Anak-anak tahu karena mereka sudah pernah melihatnya. Lah kalau kita bilang anak-anak sabar bentuknya kayak gimana? Gendut, enek bringose, ngono? Wis tak sabar bakul cilok ae. Kita bisa menyampaikan lewat cerita. Contohnya ya ini tadi. Lewat cerita monyet yang sabar. Sabarnya nyampe. Pesan yang kedua, manfaat yang kedua yang bisa kita tanamkan melalui mendongeng adalah anak-anak berkembang dalam segi bahasanya. Bu, mungkin panjenengan punya anak yang pendiam, yang sedikit ngomongnya. Kita bisa menambah kosakata anak-anak kita melalui sebuah dongeng. Percaya nggak percaya, di sini tadi anak-anak menyimak mendengarkan cerita, mereka pasti akan nambah kosakatanya. Termasuk tadi membuang sampah di tempatnya, itu juga pengetahuan. Belajar warna dengan tuan harimau itu juga sebuah pengetahuan. Selain kosakata, dongeng juga menambah pengetahuan. Ibu-ibu, Iya. ayo kita jadi ibu yang bijak. Nah, selain itu dongeng juga menambah ikatan batin antara ibu dan anak. Kekuatan komunikasi ibu dan anak itu ditambah melalui dongeng ini. Ala Kak, timbangane kesuwen dadak dongengi lar turu yang mesti ngantuk dhisik lho. Urung dadak skincarean, urung dadak ngelus-ngelus bapake, urung ngelus-ngelus anake. Aku wis ngantuk dhisik arep dongengi. Padahal waktu-waktu dongeng ki paling apik sebelum tidur. Kenapa? Karena di situ anak merasa siap untuk mendengarkan. Bu, sengantuk apapun kita, bawakan cerita meskipun sedikit. Kak, aku nggak iso lek kon ekspresif kayak teman-teman pendongeng yang ada di atas. Aku nggak iso lek enek tokoh monyet kayak kon. Ya aku diguyu bapake no iki wong iki bar ndelok dongeng nang manca kok malah kesurupan orang utan sing ning kono. Malah bahaya, Bu. Ketika kita mau tidur, ya sudah ceritakan saja sebisanya. Lek nggak iso, lek nggak apal, nggak ada cerita, ya kita kasih cerita yang ada. Buku-buku yang ada di rumah bisa kita buka, kita ceritakan. Raketang setidik pesan itu akan nyampe untuk anak-anak kita. Karena Bu, tidak ada yang bisa menggantikan ikatan batin kita selain kita sendiri yang ngomong ke anak kita. Ala Kak, aku wis ngantuk tak setel neng ini YouTube ya. Neng YouTube ki wakeh Kak. Tak bocah wis tak tukokne HP dhewe, jenenge anakku. Aku kan wong sugih. HP ini sing gedhi ngono kae. Terus mari ngono dhek tak
lamprah ning wifi, tak kon golek dhewe. Neng YouTube, ndok ndelok dongenge Kak Asli. Nanti jangan tak delokne dongenge Kak Asli lho neng kono wis apik, enek alat peragane, enek dongenge, pesane ya nyampe. Lek ra ngono neng YouTube ki akeh pilihan dongeng dengan ilustrasi-ilustrasi yang bagus. Aku ra dadak kakean ngomong, aku sir turu-turu bocahku ndelok HP dhewe. No, bukan itu yang kita cari. Yang kita cari bukan hanya pesannya, tapi juga ikatan batinnya. Ketika kita anak-anak tertarik dengan Kak Asli yang ada di video, dengan teman-teman yang ada di video, tapi apakah ikatan batin kita semakin dekat dengan anak? Enggak kan? Karena dia lebih dekat dengan HP. Apakah jenengan mau tergantikan oleh sebuah gadget? Sayang banget, sayang banget. Bapaknya dilus-lus, masa anaknya orang? Nggih? Jadi mulai hari ini, ayo Bu, kita gerakan mendongeng. Setuju? Setuju. Saya haus nih teman-teman. Ada yang punya minum? Saya mau minta dari teman-teman aja, kan teman-teman senang berbagi nih. Boleh ya? Kak Asli sudah bawa 2 gelas nih, tapi kok kosong semua gitu pire. Ada yang mau berbagi dengan Kak Asli? Oke, jadi dikit saja saya. Wah, ini Sudah berbagi ya? Oke, terima kasih. Wah, teman-teman pintar ya. Teman-teman pintar loh. Ini Pak Bapak. Oke. Sudah teman-teman sudah cukup ya? Sudah. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong untuk anak-anak kita. Luar biasa loh anak-anak panjenengan Bu, sudah mau berbagi. Saya ngelak, tak minum dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk doa mau minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adab. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, ibu-ibu, anak kita dilahirkan juga seperti air putih ini. Maksudnya biar Kak, dia bening, bermanfaat banyak untuk kita semuanya, menyegarkan, menghilangkan haus, menghilangkan dahaga. Tapi Pak, Bu, ketika kita setiap hari bersama dengan anak-anak kita, apa yang kita lakukan? Sebagai ibu, seringkali kita seperti betadin ini yang membuat air yang semula jernih menjadi keruh. Maksudnya piye toh Kak, aku nggak paham. Anak kita yang dulunya sejernih air putih ini, Bu, jenengan tiap hari kotori dengan marah-marah, dengan bentakan, dengan bengokan, dengan senenan. Sik dibanding-banding nek karo anak tanggone. Iya para Bu? Mau saja kok nglakoni kabeh iki mau. Ya Allah. Lihatlah Bu, air yang semula jernih dia jadi coklat keruh. Anak-anak kita juga seperti itu. Gimana caranya ngeresi Ibu? Iki mau gimana Kak? Air yang semula jernih butek goro-goro wis dibengok-bengoki, goro-goro dibentak-bentak, goro-goro dibanding-bandingkan. Gimana caranya Kak biar kita bisa menjernihkan anak-anak kita lagi? Kita bisa melakukan pendekatan dengan anak-anak kita dengan memeluknya, meminta maaf, dan juga salah satunya adalah kita berusaha untuk menjadi wadah, menjadi tempat yang baik, menjadi tempat yang terbaik untuk anaknya. Bu Tanti bisa minta tolong? Kok repot saya ini ya? Saya Bu. Kita bisa menjadi tempat yang terbaik untuk anak-anak kita. Kalau kita bisa menjadi tempat yang baik, lihatlah air yang semula keruh akan berubah menjadi air yang jernih kembali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kalau kita berada di tempat yang pas, di wadah yang tepat seperti yang ada di sini, Dinas Pendidikan Kota Blitar menyiapkan wadah yang tepat untuk panjenengan semuanya belajar bahwa mendongeng itu adalah sebuah cara untuk kita sebagai orang tua menyampaikan pesan dan membuat kedekatan kita dengan anak-anak kita. Jadilah seperti gelas yang dipegang Bu Tanti, jadilah gelas, jadilah tempat yang